tema hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana Anda mengenal Microsoft Visual Studio. Kebetulan yang kita beri contoh pada pemakaian Microsoft Visual Studio kali ini adalah Microsoft Visual Studio versi 2010. Tidak menjadi masalah Anda mau menggunakan versi berapapun, ya. Ini tujuannya adalah untuk pertemuan kali ini atau tema hari ini adalah untuk memperkenalkan bagaimana Anda mulai menjalankan Microsoft Visual Studio 2010 dan juga mengenal interface Microsoft Visual Studio 2010, khususnya untuk contoh kasus sekarang adalah menggunakan program Microsoft Visual Basic.net. Untuk itu Anda tinggal pilih Start, ya, kemudian cari kelompok atau program aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Anda cari Microsoft Visual Studio 2010 yang ikonnya seperti angka 8 tertidur. Anda klik ini, tunggu sampai jendela Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate Edition ditampilkan. Nah, setelah jendela Microsoft Visual Studio 2010 ditampilkan, kira-kira bentuk tampilan interface-nya seperti ini. Nah, Anda sekalian, ya, kalau diperhatikan interface daripada Microsoft Visual Studio 2010 ini, ya, pada umumnya adalah hampir mirip dengan semua aplikasi-aplikasi buatan Microsoft. Jadi interface-nya di atas ada struktur menu seperti ini, sama saja. Kemudian di bawahnya ada toolbar, ya, belum menggunakan ribbon karena memang di dalam bahasa pemrograman mungkin kalau memakai ribbon terlalu memakan tempat atau lahan areanya di atas. Jadi memakai toolbar pun saya rasa sudah cukup. Kemudian Anda bisa menambah komponen toolbar ini dengan mengklik kanan mouse di area kosong pada area toolbar di sini. Anda tinggal tambahkan komponen toolbar apa saja yang Anda butuhkan untuk ditampilkan, ya. Kemudian di bawah ini ada area toolbox, ya, kotak piranti toolbox. Toolbox ini kalau Anda klik ditampilkan di sini. Kemudian kalau Anda klik lagi dia akan kalau Anda lepas dia sembunyikan, di sifatnya floating. Nah, jendela pertama yang ditampilkan adalah jendela start page. Pada jendela start page di sini, kalau Anda perhatikan di area ini ada 3 pilihan utama, yaitu Connect the Team Foundation Server, kemudian New Project, dan Open Project. Kalau Anda bermaksud menyiapkan project baru yang masih kosong, Anda pilih New Project tentunya. Kalau Anda bermaksud membuka kembali project yang sudah dibuat sebelumnya, ya Anda pilih Open Project, cari lokasi folder tempat menyimpan project yang sudah dibuat sebelumnya. Tetapi kalau project tersebut berlanjut, ya, dan sering Anda review, sering Anda kembangkan aplikasi projectnya, ya biasanya otomatis ada di recent project. Nah, kalau Anda ingin selalu ada di pilihan top paling atas, ya Anda pin di sini agar project yang sering Anda buka tersebut selalu tampil di sana. Kalau ternyata jendela start page ini tidak dibutuhkan, Anda bisa menghilangkan checkmark atau centang show page on startup. Tapi sementara biarkan seperti itu. Nah, saya ambil contoh misalkan pada pertemuan pertama sekarang untuk mengenal Visual Studio.net 2010 khususnya Visual Basic, kita pilih New Project karena saya bermaksud menyiapkan project baru yang masih kosong. Anda pilih New Project, tunggu sampai jendela project baru New Project ditampilkan. Nah, kebetulan yang akan kita bahas sekarang untuk contoh adalah penggunaan Visual Basic. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa di Visual Studio.net 2010 itu tidak hanya Visual Basic, ada web developer, kemudian ada C#, ada C++, ya, ada F#, dan seterusnya. Nah, kebetulan kita akan contohnya akan menggunakan Visual Basic. Nah, kalau pertama kali Anda menginstall, ya, Visual Studio.net 2010, nanti ada pilihan, ya, bahasa pemrograman apa yang akan Anda gunakan. Nah, kalau Anda pertama kali tersebut memilih Visual Basic, maka otomatis template berikutnya ketika Anda membuka kembali Visual Studio.net 2010 adalah selalu Visual Basic. Ya, kebetulan saya sebelumnya sudah memilih Visual Basic, sehingga ketika Anda pilih New Project, ya tampilan di sininya adalah
template, install template-nya adalah Visual Basic. Kalaupun Anda memilih Visual Basic, pilihan subkategori ya di Visual Basic cukup banyak di sini. Ya, ada Windows, Web, Office, Reporting, kemudian juga dan seterusnya. Nah, yang kita akan coba perkenalkan pada pertemuan pertama ini dan mungkin beberapa pertemuan ke depan adalah pemanfaatan Windows Form Application. Jadi Anda pilih Windows Form Application, di bawah dipertanyakan apakah Anda mau memberi atau mau diberi nama project apa pada name di sini. Anda boleh langsung memberi nama project baru tersebut. Ambil contoh, kalau Anda bermaksud membuat sistem informasi akademik di sekolah, maka nama projectnya misalnya SIA, misalnya Sistem Informasi Akademik. Kalau Anda mau membuat project penggajian, misalkan nama projectnya payroll. Kalau Anda mau membuat project penjualan, nama projectnya sales, apapun. Nah, pada contoh sekarang saya beri nama misalkan projectnya contoh 1. Saya beri nama contoh 1. Nama project idealnya tidak menggunakan spasi. Saya beri nama contoh 1 ya, kemudian Anda klik OK. Tunggu sampai jendela project baru ditampilkan. Oke, ini tampilan jendela project baru. Ya, pada jendela project baru di sini, kalau Anda perhatikan di sini ada form baru yang masih kosong, form 1 dengan sebuah project di Solution Explorer sebelah kanan. Kalau dulu itu namanya Windows Explorer, ya, Solution Explorer. Ini tertulis nama projectnya contoh 1. Pada contoh 1 tersebut mempunyai sebuah form baru yang masih kosong, namanya form1.vb, ya. Nah, idealnya nama form ini Anda ganti. Mengganti nama file form ini, lakukan penggantian di posisi ini atau boleh langsung di sini juga. Tetapi .vb-nya jangan sampai ikut terhapus ya atau hilang. Ambil contoh namanya di sini, formnya saya beri nama FRM jual misalkan saja. Ya, FRM depannya itu untuk mengelompokkan saja bahwa ini adalah objek form. Ya, jual nama formnya. FRM jual.vb, kemudian saya klik enter, maka di sini tertulis FRM jual.vb. Ya, tertulis FRM jual.vb di posisi ini. Nah, selanjutnya ya, kenapa ini perlu diganti nama filenya? Karena kalau Anda membuat sistem informasi akademik saja misalkan, Anda pasti butuh banyak form. Misalnya Anda butuh form data siswa, FRM siswa, form data guru, form mata pelajaran, form input absen, form nilai, dan lain-lain. Kalau Anda membuat project sales, penjualan contohnya, Anda nanti butuh form data customer, pelanggan, form data supplier, form data barang, ya, form data penjualannya, ya, atau form faktur penjualannya, dan lain-lain. Sehingga idealnya form tersebut langsung Anda ubah namanya. Nah, sekarang ya, Anda lihat di posisi ini tersedia sebuah form 1. Form 1 ini diberi nama frmjual.vb. Di sini tertulis frmjual.vb. Untuk pengaturan form, tampilan form ini ya, Anda dapat memanfaatkan properties yang ada di kanan ini secara manual atau juga memakai coding. Terserah, kalau ternyata banyak form yang sama, idealnya memakai coding sehingga bisa di copy paste. Tapi kalau formnya berbeda-beda dan unik dan Anda mau mengurangi pemanfaatan coding, Anda bisa mengatur melalui properties di sini. Di sebelah kiri ada toolbox. Toolbox ini tinggal tampilkan seperti ini, lepas, tampilkan, lepas. Kalau ingin tetap Anda ada, ditampilkan, Anda pin. Dia akan selalu ada. Kalau toolbox ini hilang, Anda pilih menu view, kemudian di sini klik toolbox untuk menampilkannya. Oke. Nah, sekarang kita mencoba mengatur interface daripada formnya, tampilan formnya. Tampilan formnya, ukuran form dapat Anda perlebar, mendrag ke kiri ke kanan, atau Anda drag ke bawah ke atas, atau Anda boleh pada sudutnya, sehingga Anda bisa lebih leluasa mengatur posisi tampilan formnya. Nah, saya ubah ukuran formnya seperti ini. Kemudian, saya ingin mengatur objek form ini. Nah, untuk mengatur objek form, Anda klik di formnya, maka di sini, properties yang tampil di sini ini adalah properties untuk form. Di sini Anda lihat sistem window form. Nah, di sini ini tampilan propertiesnya, ya, pengaturan untuk formnya. Nah, pengaturan untuk form ini cukup banyak pilihannya, propertiesnya, bisa diketikkan melalui coding atau Anda langsung dari sini. Nah, untuk memudahkan pencarian objek yang mau Anda ubah,
Anda bisa diurutkan ascending, alfabet dari A ke Z, terurut abjad, ascending, atau bisa berdasarkan kategori. Saya lebih senang menggunakan AZ untuk penjelasan supaya mudah mencarinya. Ambil contoh, saya mau mengganti text title formnya. Mengganti text title form, ya Anda cari di sini, ya, di sini teks, ya. Nih, sini ada teks di bawah. Teks ini saya ganti, misalkan dengan tulisan PT huruf besar PT ABC Bandung. Karena ini teks, ya Anda bebas, Anda mau ada spasi atau tidak menjadi masalah. Jangan lupa enter, dan kalau Anda perhatikan di sini sudah tertulis PT ABC Bandung. Selanjutnya, kalau misalkan saja form ini mau diganti warna backgroundnya, ya Anda gunakan backcolor. Anda pilih backcolor di sini, kemudian ada 3 tab system, tab web, dan tab custom. Terserah Anda memakai kombinasi warna yang mana, boleh juga memakai coding. Saya menggunakan langsung di propertiesnya, saya pilih warna teksnya ini, sehingga dia memakai warna teks sebagai warna background sebagai berikut. Ini contoh melakukan pengaturan tampilan objek form untuk title form dan untuk background form. Sebelum kita lanjutkan, dibiasakan kalau sudah ada penambahan form, penambahan objek, sering dilakukan penyimpanan. Karena ini belum pernah disimpan sebelumnya, maka cara menyimpannya Anda pilih file, kemudian Anda pilih di sini save, ya, Anda pilih save. Ada pilihan save form frm jual.vb atau save all. Kalau dipilih save all berarti menyimpan seluruh objek yang ada. Jadi kalau formnya tadi ada frm jual, ada frm customer, frm barang, ya, dan form-form yang lain, maka kalau save all berarti tersimpan semua. Ya. Nah, karena ini belum pernah disimpan sebelumnya, saya pilih save all misalkan, nanti dia konfirmasi. Save projectnya apakah tetap mau diberi nama contoh 1 atau mau diganti. Ya, kalau mau diganti silahkan ganti. Kemudian lokasi penyimpanannya di mana? Idealnya jangan disimpan di desktop tentunya, tapi di partisi lain, di D atau di E, tempat Anda menyimpan data. Ya. Nah, kemudian solution name-nya mau diberi nama apa? Solution name ini adalah shortcut untuk memanggil kembali project yang sedang dibuat. Jadi Anda bisa masuk ke Jendela Explorer, ke Window Explorer, ya, kemudian Anda cari solution name-nya, Anda klik 2 kali, dia akan otomatis dibuka kembali untuk disunting, dilanjutkan. Kemudian create directory for solution, dia akan membuat subdirectory sehingga terkelompok semua project Anda dalam satu tempat, ya. Saya beri nama contoh 1, sementara saya simpan di desktop, saya pilih save, tunggu, maka dia akan tersimpan di desktop dengan nama folder contoh 1. Dan di dalamnya nanti ada beberapa subfolder, dan juga di dalamnya ada solution name namanya contoh 1 untuk membuka kembali bila ingin disunting. Selanjutnya kita lihat toolbox. Toolbox di sini cukup banyak, ya, jumlahnya. Mungkin kalau dulu Anda pernah belajar Visual Basic 6, itu toolboxnya kan hanya 21. Anda bisa menambah komponen dengan memakai add komponen, tapi kalau di Visual Basic .NET di sini hampir seluruhnya ditampilkan. Anda tetap bisa menambah komponen lain yang berupa add-in. Nah, saya ambil contoh bagaimana menempatkan objek pada form secara langsung. Nah, menempatkan objek, saya ambil contoh, saya bermaksud menempatkan label. Anda tinggal pilih label di sini, kemudian Anda klik di sini. Maka objek label ditempatkan di sini. Nah, label yang ditempatkan di sini, ya, ini punya properties. Jadi kalau Anda pilih label, maka di sini kan Anda lihat sistem window form label atau label. Nah, Anda dapat mengatur properties label ini sesuai kebutuhan. Ambil contoh teksnya, mau saya ganti. Saya ganti misalnya saja di sini ketikkan data penjualan, misalkan saja data penjualan. Enter, maka teks tertulis data penjualan. Nah, kalau misalkan saja si label ini ini kan ukuran label akan menyesuaikan. Kenapa? Karena auto size-nya di sini dalam keadaan true yang ini. Nah, kalau auto size-nya saya pilih false, maka lebar teks dengan lebar kotak untuk label itu tidak otomatis menyesuaikan. Jadi kalau saya pilih false, dia terpotong data penjualannya. Berarti Anda butuh melakukan pengaturan manual. Saya lebih senang false biar saya bisa memberi bingkai dan lain-lain. Saya perbesar seluas ini. Jadi yang titik-titik ini, yang memakai titik pegangan ini adalah ukuran tempat labelnya, sedangkan teksnya adalah data penjualan di dalamnya. Nah, saya ambil contoh misalnya saja mau mengatur lebih lanjut objek label ini. Contohnya saya mau mengganti font. Saya pilih font, di sini ada font.
di sini. Anda klik font, ya, ini tampilan fontnya. Misalkan saya pilih Arial, fontnya saya pilih Arial, kemudian saya pilih bold, ya, font stylenya, dan ukurannya misalkan saya pilih 18 atau 16 lah cukup. Saya pilih 16. Saya pilih 16, kemudian oke. Maka dia menggunakan Arial bold ukuran 16. Selanjutnya, kalau mau diatur alignment-nya, perataannya, Anda cari text align di bawah. Ada text align di sini, ini text align. Klik tombol panah ke bawah, klik tombol panah ke bawah. Anda bisa memilih apakah mau left, center, right, top, middle, bottom. Saya pilih center, middle, yang tengah ini. Jadi di tengah-tengah. Label ini kalau dibutuhkan, Anda juga dapat coba diberi warna background labelnya. Misalkan saya beri background color di sini. Saya beri background color di sini, memakai warna yang lebih tua seperti ini. Kemudian saya mau beri bingkai border style seperti ini. Fix 3D misalkan. Ini contoh penempatan label. Ya. Nah, kalau misalkan saja form yang sudah Anda desain ini mau dicoba di running, debug gitu ya, untuk melihat bagaimana sih running programnya secara sementara sambil ngecek kalau ada error, Anda pilih debug, kemudian Anda pilih start debugging atau tekan tombol F5. Ya, waktu dipilih start debugging, maka nanti running programnya akan ditampilkan sebagai berikut. Ini running programnya. Ya, running window formnya. Kalau ini saya sembunyikan, maka ini tampilannya seperti ini. Ini tampilannya. Ya, saya kembalikan. Nah, untuk menghentikannya saya pilih X, berhenti, dan saya kembali ke tampilan desain. Ya, bisa juga Anda start debugging memakai tombol start ini. Di sini, memakai tombol start ini. Stop debuggingnya menggunakan ini, stop debugging. Control Alt Break. Klik seperti ini. Jelas ya? Oke, kalau sini sudah jelas, kita lanjutkan. Oke, kalau sudah, kita coba lanjutkan dengan menempatkan objek lain. Saya ambil contoh, saya ingin membuat bingkai, misalkan toolbox atau kotak piranti bingkai. Ini ada di paling bawah di kelompok Visual Basic Power Pack. Di sini Anda bisa membuat garis line shape atau membuat bingkai rectangle shape. Saya pilih ini rectangle shape. Saya buat kotak seluas ini, ya, seluas ini. Saya buat kotak atau bingkai seluas ini. Objek bingkai yang Anda tempatkan rectangle shape juga punya properties, sehingga ketika Anda selesai tempatkan, maka di sini propertiesnya adalah properties rectangle shape. Anda bisa mengatur misalkan saja di sini ketebalan garis, misalkan border width. Saya mau 5, enter, dia ketebalannya seperti ini. Mungkin terlalu tebal, saya ganti cukup 2 saja. Kemudian warna garis, border colornya, saya ganti misalkan memakai warna biru. Seperti ini. Ini contohnya. Perlu saya sampaikan, semua objek yang ditempatkan pada form, kalau Anda tempatkan secara manual, itu bisa di copy paste. Jadi kalau Anda butuh bingkai yang kedua, yang nggak usah buat lagi, karena propertiesnya kan sudah diatur. Anda tinggal simpan di sini, Anda pilih edit copy, seperti biasa, atau Ctrl C, kemudian lepas, Anda pilih edit paste, ya, atau Ctrl V. Soal copy paste Anda sudah pada pinter-pinter atau sudah pada jago-jago biasanya. Ya, oke. Saya tempatkan di sini, kemudian saya geser sedikit untuk membedakan ukuran objek bingkai pertama dengan objek bingkai yang kedua. Itu cara mengcopy paste objek. Sekarang berikutnya adalah bagaimana kalau Anda mau menempatkan label atau objek lebih dari satu dan melakukan pengaturan sekaligus beberapa objek. Saya ambil contoh misalkan saja. Saya tempatkan label 1 di sini, label 2 di sini, label 3 di sini, kemudian label 4 di sini. Saya tempatkan label berikutnya di sini, label berikutnya di sini lagi, label berikutnya di sini lagi. Jadi ada 7 label, ya. Label dimulai dari label 2 sampai label 8 karena label satunya kan data penjualan. Nah, kalau Anda bermaksud melakukan pengaturan label-label yang sudah ditempatkan tersebut, kalau tidak terhalang oleh bingkai, Anda tinggal blok gitu ya, di blok ya, di blok atau di select seluruhnya. Tetapi kalau terhalang, Anda harus memilihnya objeknya satu persatu dengan cara pilih objek label pertama, tekan tombol kontrol di keyboard, klik lagi objek kedua, objek ketiga, objek keempat, objek kelima, objek keenam, objek ketujuh, ya.
pada saat itu sama saja karena ini sama-sama buatan Microsoft gitu ya. Nah, Anda sudah memilih 7 objek label. Nah, 7 objek label ini kalau mau diatur bisa sekaligus di propertiesnya, karena ini properties untuk objek label secara keseluruhan. Anda tinggal atur misalnya saja fontnya. Saya mau ganti fontnya, kita cari fontnya di sini ya. Fontnya misalkan saja saya pingin Arial juga. Kemudian saya pilih bold juga, ukurannya 10. Oke, ini Arial bold 10. Warna fontnya, for color. For color, saya memakai warna misalnya saja biru tua seperti ini. Ini contoh penempatan mengatur beberapa label secara sekaligus. Yang mengatur beberapa label secara sekaligus. Nah, berikutnya bagaimana menata label ini supaya perataannya sama atau bagus. Anda bisa lepas, kemudian Anda atur satu-satu, dan ketika diatur diberi grid tuh, garis bantu yang vertikal, sehingga memudahkan pengaturan label secara rata kiri, rata kanan, dan seterusnya. Tapi bisa juga Anda melakukan pengaturannya menggunakan fasilitas pengaturan toolbar secara sekaligus. Dengan cara di sini, klik kanan mouse di toolbar, tampilkan pilihan layout. Ya, layout ini dipakai untuk mengatur ya layout daripada form. Jadi centang ya atau checkmark ya. Toolbar layout, sehingga tampil ini toolbar layout. Kita pilih objek beberapa objek secara sekaligus, label 2, label 3, label 4, label 5, label 6, label 7, label 8. Kita pilih seluruhnya. Kemudian Anda lakukan pengaturan dari toolbar ini. Misalkan ingin rapat kiri, line left, dia akan rapat kiri dengan mengacu ke label yang paling kiri, ya, mengacu ke label yang paling kiri. Anda pilih left alignment, dia rapat kiri semua, tidak usah satu-satu. Kemudian berikutnya, ingin jaraknya sama, Anda dapat menggunakan tombol ini. Ini untuk menambah jarak, ini membuat jarak antar label equal, saya pilih equal, ini kan sama semua tuh. Ini untuk memperkecil jarak antar label, seperti ini memperkecil jarak antar label. Ya, nah ini contoh pengaturan layout ya, Anda bisa explore sendiri sesuai kebutuhan. Nah kalau memang ada yang perlu diatur manual, ya lepas saja, Anda tinggal pilih 3 objek label ini, kemudian Anda geser ke bawah seperti ini. Baru Anda tata lagi, misalkan labelnya ini saya perkecil lagi, ini saya geser ke sini, kemudian 3 objek label ini Anda pilih, saya dempetkan ke sini, kemudian ini saya perkecil segini, sehingga tampilan lebih optimal. Nah, selanjutnya ya, untuk mengganti teks pada label ini ya harus satu-satu karena itu berbeda kan teksnya. Saya ambil contoh misalnya saja teks label 2 di sini, teksnya saya ganti dengan nama pelanggan. Nama pelanggan. Kemudian label 2 klik nama barang. Kemudian label 3 klik unit. Label 4 klik harga. Label 6 klik nilai. Kemudian label 7 klik diskon, misalkan saja 15%. Kemudian berikutnya lagi dibayar, nilai yang harus dibayarnya, enter. Nah ini untuk melakukan pengaturan label beberapa objek label secara sekaligus, jelas ya. Nah sekarang bagaimana kalau Anda bermaksud membuat text box untuk penginputan data pelanggannya, nama barangnya, jumlah unit, harganya, nilai, diskon, dan dibayar. Nah untuk menempatkan text box, sementara kita perkenalkan dulu text box biasa dulu di sini. Di sini ada text box yang ini. Text box yang AB, klik text box, saya tempatkan di sini, saya drag manual aja ke sini. Oke, kalau text boxnya sama dan Anda mau kopikan, ya sama aja, tinggal Ctrl C, lepas Ctrl V. Anda salin untuk dipakai pengisian nama barang. Kemudian lepas lagi Ctrl V, dipakai untuk jumlah unit. Karena jumlah unit tidak usah terlalu lebar, saya perkecil aja seperti ini. Jumlah unitnya, ya, segini cukup. Kemudian, nah baru harga juga mau sama, Anda tinggal Ctrl C lagi, di copy ulang, Ctrl V, ya, ini untuk harga. Kemudian Ctrl V dipakai untuk nilai, Ctrl V lagi dipakai untuk diskon, Ctrl V lagi dipakai untuk dibayar, seperti ini. Sehingga Anda sudah punya text box sebagai berikut. Perlu saya sampaikan, default daripada text box ketika diinputkan datanya itu rapat kiri untuk teks, ya. Nah, supaya angka bisa rapat kanan, kan unit, harga, nilai, diskon, dan dibayar kan angka, Anda pilih kelima objek ini,
Control, klik, klik, klik. Kemudian text align yang ada di kanan, di sini text align. Left-nya saya ganti menjadi right. Maka dia rapat kanan. Saya save dulu, save all aja, paling aman. Saya coba running, start debugging. Ini running programnya, ya. Saya jalankan, misalkan saya mengetikkan namanya Bambang. Kemudian nama barangnya MP3 player. Jumlah unitnya di sini 5, harganya 450.000. Kalau Anda perhatikan, teksnya kan jadi rapat kanan. Nah, permasalahannya adalah nilai diskon 15% dan dibayar itu adalah hasil calculate. Dari nilai itu diperoleh dari unit kali harga, 5 kali 450.000, otomatis harusnya masuk. Diskon 15% dari nilai yang dibelinya dan dibayar berarti nilai dikurangi diskon. Itu harusnya terkalkulat otomatis. Ada dua kemungkinan event yang akan dilakukan proses perhitungan nilai diskon dan dibayarnya. Anda bisa setelah mengisi harga di enter langsung terkalkulat, atau bisa juga memakai comment bottom untuk menghitung dan seterusnya. Nah, sekalian saya ingin memperkenalkan penggunaan comment bottom. Ini saya stop dulu, kembali ke desain. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan penggunaan comment bottom. Di sini ada toolbox di atas namanya comment bottom. Ini bottom. Klik, saya tempatkan bottom 1 di sini. Ya, Anda bisa copy, Ctrl C, saya tempatkan bottom 2. Kemudian Ctrl C lagi, Ctrl V lagi, saya tempatkan bottom 3. Sehingga Anda punya 3 bottom 1, bottom 2, bottom 3. Nah, bottom 1 ini saya pakai untuk mengkalkulate, untuk menghitung. Berarti teksnya di sini saya ganti dengan tulisan hitung misalkan saja. Tombol biasanya atau menu dan comment bottom pada umumnya adalah kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau hitung saya tulis hitung seperti ini, hitung, enter, maka tertulis hitung di sini. Tombol hitung namanya. Ya, tombol hitung ini kalau saya jalankan start, kira-kira tampilannya sebagai berikut. Ini kalau saya klik hitung, dia menjalankan hitung. Cuma hitungnya belum bisa dijalankan karena saya belum memberikan perintah apapun untuk menghitung nilai diskon dan dibayar. Saya berhentikan dulu, stop debugging. Nah, kalau komen hitung ini ingin dilengkapi dengan shortcut pada teksnya, ambil contoh, saya ingin kalau mau menghitung bisa dengan cara diklik mouse di sini atau bisa menekan tombol Alt H misalnya saja. Maka di depan H-nya diberi lambang dan. Ya, artinya H-nya diberi garis bawah. Ini kalau saya enter tuh H-nya di sini kalau Anda perhatikan memakai garis bawah. Jadi saya bisa menghitung dengan cara diklik mouse atau memakai Alt H. Kemudian yang bottom saya beri nama dengan teksnya dengan nama hapus. Nah, kalau Anda mau pakai shortcut lagi ya jangan shortcut yang sama H. Nanti kalau di Alt H bingung dia hitung atau hapus. Saya memakai shortcutnya pada huruf U misalkan. Lambang dan U seperti ini. U-nya tuh diberi garis bawah. Kemudian yang terakhir teksnya saya beri shortcut tutup. Ini untuk tutup atau close. Ya. Jadi Anda sudah mempunyai 3 tombol bottom. Ya, comment bottom, hitung, hapus, tutup. Anda boleh memberi warna comment bottom ini. Saya pilih 3-3-nya. Anda bisa mengatur background color-nya. Saya mau pakai warna seperti ini, ya silahkan. Kemudian mau diberi icon dan lain-lain, ya silahkan saja. Ini hanya contoh. Ya, oke, ini comment button. Kalau ukuran fontnya comment button terlalu kecil, Anda perbesar. Untuk memperbesar, memperkecil, pilih 3 objek sekaligus. Bisa memakai mouse, bisa memakai keyboard. Kalau memakai keyboard, Anda bisa menggeser, memakai panah atas bawah seperti ini. Kalau ingin memperbesar, gunakan shift panah ke bawah. Ini memperbesar tuh. Memperbesar tombol, memperkecil tombol. Seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita mencoba memberikan event hitung. Mengisi event hitung. Event hitung dipakai untuk menghitung. Ini, dikali ini, disimpan di sini kan. Ini itu, name-nya kalau kita lihat, nama filenya ya. Nama textbox-nya adalah textbox 3. Yang ini adalah textbox 4. Yang ini adalah textbox 5. Berarti rumusnya adalah textbox 5 sama dengan textbox 3 kali textbox 4. Kan repot menghafal name-nya kan. Nah, supaya tidak repot, lebih baik textbox yang akan dipakai di dalam event, di dalam rumus, idealnya diganti aja namanya. Ya. Nah, kebetulan kalau saya belum memperkenalkan deklarasi variabel, karena toh textbox-nya sudah ada, kita beri nama dengan nama tertentu, maka otomatis terdeklar bahwa itu adalah textbox tersebut dengan nama tertentu tanpa harus deklarasi memakai dim dan lain-lain.
Ya, oke. Misalkan nama pelanggan ini text boxnya saya beri nama di sini txt pelanggan. Ya, namanya txt pelanggan. Tidak harus pakai txt sebenarnya, cuma nanti saya ada maksudnya kenapa memakai txt pelanggan. Yang ini saya beri nama txt barang. Kemudian ini saya beri nama txt unit. Ini saya beri nama txt harga. Ini saya beri nama txt nilai. Ini saya beri nama txt diskon. Ini saya beri nama txt dibayar. Misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah diberi nama, maka ya untuk mengisi txt nilai ini kan tertulis di sini namanya txt nilai, maka Anda txt unit yang ini dikalikan dengan txt harga. Nah, cara menempatkannya seperti apa? Nah, untuk menempatkannya Anda harus berpindah dari tabel dari designer ke coding. Nah, untuk berpindah dari designer ke coding, Anda pilih, ini kan designer, Anda pilih coding. Ini adalah tampilan codingnya. View designer, view coding, atau F7 dan shift F7 seperti ini. Atau kalau sedang di tampilan desain coding, kembalinya Anda bisa memakai frmjual.vb aja, diklik 2 kali sama aja. Nah, tetapi untuk memudahkan mengisi event pada comment button tertentu, Anda bisa langsung pada objeknya. Kebetulan saya memberikan event perintah pada objek hitung, ya, pada comment button hitung. Saya klik 2 kali aja comment hitung ini, klik 2 kali, maka Anda lihat otomatis masuk ke sini private sub bottom 1 klik. Artinya kalau saya mengklik tombol bottom 1, karena kan ini name-nya saya tidak ubah, hanya teksnya yang diubah menjadi hitung, tapi nama bottomnya tetap, nama comment bottomnya namanya bottom 1. Jadi kalau saya mengklik bottom 1, apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan adalah menghitung tadi txt nilai diisi dari txt unit kali harga kan? Maka saya tulis di sini txt. Nah, keuntungannya kalau saya tadi penamaan objeknya seragam, ketika saya ketikkan txt itu berderet di sini kan? Nama yang sudah Anda definisikan di declare melalui name text box masing-masing. Jadi saya tinggal pilih txt nilai, di sini kan ada txt nilai. Txt nilai property text-nya disebutkan, ini harus disebutkan property text-nya, itu diperoleh dari txt unit yang ini, property text-nya disebutkan juga, dikalikan dengan txt ya harga, property text-nya disebutkan juga. Ya, property text-nya disebutkan juga seperti ini. Jadi txt nilai itu diperoleh dari txt nilai, ya, txt nilai itu diperoleh dari txt unit kali txt harga. Nah, kemudian diskon. Diskon kan 15%. Jadi txt diskon Anda ambil, boleh disorotkan, boleh diklik, titik, kemudian ambil property text-nya, boleh pakai spacebar mengambilnya, sama dengan 15%, saya lebih senang memakai 15/100, ya, paling aman, ya, dikalikan dengan txt nilai yang sudah dihitung di atasnya, karena dia urutannya merunning yang di paling top bottom ya, dari top dulu txt nilai dia hitung dulu, baru menghitung diskonnya. Txt nilai, sini property text-nya disebutkan seperti ini. Jadi txt diskon itu 15% dari txt nilai. Kemudian berikutnya txt dibayar, ya, property text-nya seperti ini, diperoleh dari txt nilai, ya, txt nilai di sini dikurangi dengan txt diskon. Property text-nya disebutkan juga. Property text-nya disebutkan juga. Ini. Kalau Anda mengetikkan suatu rumus coding ternyata keluar garis merah di bawahnya atau garis hijau di bawahnya, berarti Anda error, ada syntax error, ada kesalahan. Ada 2 kemungkinan, kesalahan menggunakan perintah atau fungsi, atau kesalahan pemberian nama variabel yang digunakan. Ya, garis merah atau garis hijau seperti itu. Ya. Kalau Anda memberi keterangan dari rumus, Anda di sini bisa aja memakai tanda petik 1, ya, tanda petik 1 di sini. Anda beri tanda petik 1, misalnya saja beri tanda petik 1 di sini adalah menghitung penjualan, penjualan. Nah, tanda petik 1 di dalam listing program itu dianggap sebagai komen yang tidak akan ikut diproses di dalam bahasa pemrograman. Kalau sudah, saya save all dulu.
Nah, kalau saya jalankan, tampilannya menjadi sebagai berikut. Start. Dia tampilkan seperti ini. Ini tampilannya. Ya. Oke, kalau ini mau disembunyikan biar ini tampilan sebagai berikut. Saya ketikkan nama pembelinya Bambang. Kemudian beli MP3 player. Jumlahnya 5, harganya 450.000. Ketika saya klik hitung, akan terkalkulit nilai penjualannya, diskonnya, dan dibayarnya. Kalau jumlahnya ternyata belinya hanya 2, saya klik hitung lagi, dia hanya 2. Kalau belinya harganya misalnya 300.000, saya hitung dia memakai harga 300.000. Nah, tombol hapus diklik belum berfungsi karena belum memberikan event apapun. Tombol tutup juga belum berfungsi karena belum memberikan event apapun. Kita tutup dulu, kembali ke desain. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk kembali ke desainer, Anda klik 2 kali, maka ini sudah mengisi hitung. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda bermaksud mengisi hapus? Untuk mengisi komen hapus, tinggal klik 2 kali hapus, maka masuk ke private sub bottom 2. Bottom 2, kalau bottom 2 diklik, apa sih perintah untuk mengosongkannya kembali? Perlu saya sampaikan bahwa apa yang Anda hitung tadi itu sifatnya temporary di memori. Artinya kalau Anda tutup programnya, ya tutup formnya, ya datanya hilang. Karena belum mengenal database. Nanti database kita bahas di pertemuan ketiga untuk membahas database sehingga permanen tersimpan dalam format database tertentu, ya. Nah, untuk mengosongkan ya semua inputan data dari nama pelanggan, nama barang, unit, dan harga, Anda gunakan perintah sebagai berikut: txt pelanggan titik clear. Titik clear. Ini mengosongkannya. Txt barang titik clear. Txt unit titik clear. Txt harga titik clear. Kemudian txt nilai titik clear. Txt diskon titik clear. Kemudian txt dibayar titik clear. Itu untuk mengosongkannya. Nah, kemudian satu lagi sekalian, mengisi komen tutup. Klik 2 kali. Komen tutup ada berbagai pendekatan. Kalau hanya sebuah form, Anda boleh menggunakan N aja cukup lah. Menggunakan N kalau hanya sebuah form. Tapi kalau itu dipanggil dari menu utama, maka Anda gunakan me close. Artinya dipanggil, formnya ditutup untuk kembali ke yang memanggilnya menu utama. Karena kalau memakai N terdiri dari beberapa form, akan tertutup semua satu program aplikasi. Sementara pakai N. Nah, sehingga kalau saya jalankan ulang, saya save dulu, dibiasakan, saya jalankan ulang, start, maka tampilannya sebagai berikut. Ya, ini kalau saya running, saya ketikkan di sini Bambang, ya, atau Adi lah biar cepat, kemudian payung, kemudian jumlahnya 4, harganya 75.000. Ya, saya hitung, ini nilai pembelian payung oleh Adi. Diskonnya sekian, dibayarnya sekian, dan ini kalau diganti ternyata belinya 5, hitung, dia akan berubah. Kalau saya hapus, maka dia terhapus kembali untuk data pelanggan kedua, dan kalau saya tutup, dianggap selesai, dan kita kembali ke desain. Kita kembali ke desain untuk melanjutkan. Nah, itu contoh bagaimana Anda mengenal interface daripada form, ya, interface daripada form, kemudian bagaimana Anda memberikan event sederhana pada sebuah form. Kalau misalkan saja di dalam penggunaan perhitungan diskonnya Anda ingin lengkapi dengan kriteria tertentu menggunakan if, Anda bisa memakai if sederhana. Saya ambil contoh misalnya saja, diskon diberikan apabila jumlah pembelian di atas 1 lusin. Jadi di atas 12 baru dapat diskon 15%. Tapi kalau tidak di atas 1 lusin, tidak di atas 12, tidak mendapat diskon. Anda tinggal modifikasi aja di sini. Saya klik di hitung ini. Nah, di sini saya berikan keterangan dulu. Tanda petik 1, diskon. Misalkan diskon diberikan bila unit yang dijualnya lebih besar dari 12. Ya, bila diberikan bila jumlah unit di atas 12. Maka Anda harus memodifikasi menggunakan logika if. Nah, untuk penggunaan logika if di dalam
Visual Basic hampir sama dengan logika algoritma yang lain, penulisan sintaknya juga mirip-mirip. Saya tambahkan saja ini if jika, ya, jumlah unit kan yang kita uji, ya, apakah jumlah unitnya di atas 12? Kalau yes, benar di atas 12, kerjakan perhitungan diskonnya. Tapi kalau tidak, ya, maka berarti diskonnya 0. Berarti di sini if txt unit, property text-nya di sini lebih besar dari 12, kalau benar seperti ini, ya, kalau benar berarti itu otomatis ditambahkan and if. Saya pindahkan ke sini. Jadi kalau benar txt unitnya di atas 12, maka hitung diskonnya 15% dikalikan txt nilai. Tapi bila tidak, else, bila tidak, maka txt diskonnya di sini, ya, txt diskonnya adalah sama dengan 0. Ya, oke. Jelas ya. Jadi Anda sekalian perhatikan sini yang ini. Jadi jika unitnya di atas 12, kalau benar terpenuhi, maka jadi ini conditionalnya. If conditional ini terpenuhi, value if true-nya, nilai jika benarnya adalah txt diskonnya diisi dengan 15% dari txt nilai. Tapi bila tidak, ya, value if false, maka txt diskonnya adalah 0, tidak mendapat diskon. Saya simpan, saya coba running lagi, start. Saya coba running lagi, start. Ini tampilannya sebagai berikut. Saya ketikkan lagi Adi beli payung, ya, jumlahnya beli payung misalnya saja jumlahnya hanya 7, harganya 75.000. Kan kalau belinya 7 tidak mendapat diskon kan, kalau saya hitung tuh diskonnya 0. Tapi kalau ini belinya ternyata 15, di atas 12 kan, berarti kalau saya hitung dia dapat diskon. Kalau 12 bagaimana? 12 saya hitung 0 juga. Kenapa? Karena conditionalnya adalah lebih besar 12, bukan lebih besar sama dengan, ya. Jadi more than or equal to, ya. Jadi bukan n equal to, bukan pas 12. Tapi kalau di atas 12 jadi baru dapat diskon. Saya hapus, saya klik tutup. Nah, itu contoh menggunakan Visual Basic dan mengenal interface Visual Basic.NET.